Saya kira saya tetap bangga sebagai orang Indonesia karena Indonesia memiliki The Magnificent Seven. 3 ladies, 4 gentlemen. Bukan not just men, they are gentlemen. Itu tidak hanya women, ini ladies dengan upper class. Saya kira baiknya sampai di sini saja. Bisa saya menganalisis yang lebih mendalam, lebih sistematik, tapi kan kebutuhan kita ini kan tidak perlu terlalu mendalam, tidak perlu terlalu sistematik. Ini bukan urusan dunia akademik. Begitu Bung, ini respek saya yang tinggi kepada 7 samurai Indonesia. Salam Bung, salam. Agak beberapa hari saya tidak hadir, tapi tetap ini salam dari kanal Anak Bangsa. Bung, mari kita membicarakan kekuatan human resources di negeri kita. Ini sebelum memasuki pembicaraan tentang human resources yang hebat-hebat di negeri kita, saya ingin Anda ingat kembali ada film Seven Samurai. Seven Samurai itu Pak Kurosawa, orang keren yang memproduksi, menyutradarai. Nah, film Seven Samurai itu diproduksi lagi di Amerika dengan kreasi-kreasi memakai judul yang lain. Namanya The Magnificent Seven. Gitu Bung. The Magnificent Seven. Itu membicarakan 7 tokoh pelindung masyarakat yang tertindas melawan kekuatan-kekuatan bersenjata, dan 7 pahlawan yang hebat itu yaitu bisa melindungi. Ya mereka sendiri gugur, ada 2 orang yang gugur, tinggal 5 Bung. Ya tinggal 5 itu survival, dan petani menjadi lebih aman hidupnya, kira-kira macam gitu. The Magnificent Seven. Nah, dengan memakai atau dengan meminjam istilah dari dunia film ini, saya ingin mengemukakan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Bangga Bung, kita ini orang yang bangga karena memiliki 7 orang yang pantas dibanggakan. Ya, 7 orang Bung. 7 orang, 7 warga negara Indonesia yang menjadi orang-orang penting. Itu akan penting selama-lamanya, kira-kira macam gitu. Nah, saya ini percaya kepada the principle of lady first. Karena itu dari 7 tokoh itu yang akan saya sebut, Sri Mulyani, Anda tahu, nggak usah dijelaskan menteri apa. Kedua, Retno Marsudi. Ketiga, Tri Risma, hari ini juga orang terkenal. Dengan lady first, ada 3 itu yang saya sebut. Betul-betul orang-orang keren itu. Nah, sambungannya ini namanya Basuki Cahaya Purnama. Nah, ini semua orang tahu, ini Bung Ahok, kawan kita. Lalu yang kelima, Basuki
Hadi Mulyo. Saya harus katakan ini Menteri PUPR supaya Anda segera connect. Sudah 5, Bung. Kalau kita perlu 7 itu masih butuh 2. Masih ada 2 tokoh. Yang satu Profesor Mahfud, MD. Tidak usah saya jelaskan. Yang ke-7 juga itu tidak usah dijelaskan posisinya, ini Bung Ganjar Pranowo. Nah, begitu Bung, pendapat saya tentang bangsa Indonesia pada saat-saat ini. Bangsa Indonesia pada saat ini, kalau sudah diambil 7 itu kita mengambil memang nama-nama tokoh beken. Kalau ada yang tidak setuju, janganlah masa hanya 7, tapi ada yang lain. Ya Anda boleh merumuskannya, Anda bisa membuat sendiri Magnificent Seven yang lain. Tapi saya terpaku pada 7 yang sudah saya sebutkan ini. Nah, Bung, untuk apa? Dalam keadaan kita ini runyem, kita ini sedih seperti bangsa yang tidak ada kepemimpinannya. Saya merasa sedih, barangkali Anda juga merasakan ini agak porak-poranda loh Bung. Kehidupan bangsa kita ini porak-poranda sekali. Bagi yang merasakan, bagi yang tidak merasakan, ya sama-sama aja, hidup mengalir sama saja. Iya betul, hidup mengalir. Dari tingkat bawah itu lurah itu ada dan memimpin, camat ada juga memimpin, bupati, wali kota masing-masing ada memimpin. Ya semuanya itu kuas struktur itu lengkap, gubernur ada memimpin, iya. Terus Anda kalau mau bilang keadaan itu baik-baik saja, Indonesia ini baik-baik saja, itu bagi Anda yang tidak memikirkan kegetiran yang lebih dalam. Maka Indonesia baik-baik saja kalau kita rasakan dengan cara, ini kita nengok ke kiri ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada menteri, ada dan seterusnya. Memang keadaan itu kuas struktur dari tatanan struktural ya baik-baik saja. Betul. Tapi Bung, dilihat dari sudut yang paling mendalam, dari kualitas sumber daya manusia. Banyak Bung, pejabat yang tidak layak sama sekali menjabat. Apakah itu akan baik-baik saja? Kan tidak. Adalah pejabat pada level ini tidak layak menjabat, tapi menjabat kenyataannya. Ada level yang lebih tinggi, kelihatannya biasa-biasa saja menjabat, dan kita akan bilang ya tidak ada masalah. Masalah Bung, mereka korup. Dan yang membuat saya risau, maka saya mengemukakan the Magnificent Seven, itu karena korup yang berlangsung itu tadi. Dan tokoh yang saya sebut, you akan menuduh Sri Mulyani korup gitu. You akan menuduh Retno Marsudi, orang yang juga keren, dan itu Sri Mulyani dan Retno Marsudi itu berkawan sejak SMA, tiba-tiba menjadi orang yang sama-sama keren di wilayah kedaulatan keilmuan masing-masing di daerah, kedaulatan kekuasaan birokrasi masing-masing. Tri Risma hari ini kan itu pemimpin beneran Bung. Begitu juga disambung dengan Bung Ahok, Basuki Cahayapurnama, disambung dengan Basuki Hadi Mulyo. Rupanya bagus kalau punya anak dikasih nama Basuki.
Jadi ada The Magnificent Seven itu 2 diantaranya Basuki. Lalu jangan keliru Bung, Profesor Mahfud, Bung Ganjar. Nah, Profesor Mahfud tentang anti korupsi, tentang integrity, political integrity, moral integrity, ya keren lah. Sama dengan 3 ladies yang sudah saya sebut, samalah, masing-masing punya integritas dan punya suatu tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia mendalam jabatannya. Nggak korup Bung, nggak korup. Ya nggak korup itu baru satu hal, tapi dalam hal menangani kerjaannya, mereka itu menyerahkan diri, mengontrakkan dirinya untuk pengabdian dalam kerjaan. Gimana? Nggak pantas itu dianggap orang-orang terpilih. Itu the chosen, 7 orang itu the chosen. Mau bilang Bung Ganjar, kalah, ya kalah, tapi apakah artinya kalah? Apakah Bung Ganjar lalu ngelokro, ya sudah tidak punya daya? Kagak, Bung Ganjar masih punya kerjaan yang berhubungan dengan membela kepentingan kelompok-kelompok, masih punya aktivitas. Artinya Bung Ganjar tidak menjadi pemimpin sebagai presiden, beliau tetap pemimpin. Loh, posisinya untuk tetap mengurusi kelompok-kelompok yang harus diurusi, kelompok-kelompok masyarakat rentan. Ya beliau tetap pemimpin, tidak menjadi presiden tetapi tetap memimpin. Itu pemimpin yang kita sebut ini, the Magnificent Seven ini orang-orang ini pemimpin. Bung Ahok memang memimpin betul. Ya, jadi Pertamina tempo hari sekarang udah meletakkan jabatannya. Tapi beliau itu menampilkan suatu sisi kepemimpinan. Anda kira tidak punya pemikiran yang hebat. Beliau itu bekerja luar biasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jadwal dipenuhi, kelar. Terus orang yang seperti itu pastilah orang yang berpikir, punya gagasan-gagasan tentang kepemimpinan, tentang human relation, pengembangan human resources dalam kantornya. Ya punya, cuman beliau itu kan bukan tipe orang yang seneng ngomong, senengnya kerja. Jangan disalahkan, orang yang hanya kerja itu jangan dianggap tidak punya pemikiran. Beliau punya filsafat kerja, punya filsafat kepemimpinan, punya filsafat tentang menentukan target-target dan bagaimana mencapainya sesuai dengan jadwal. Sejauh ini semua kelar sesuai target, dan itu di bawah sesuatu kesadaran seorang leader. Wah, saya menyebutnya bukan penting Bung, maha penting. Saya suka ya kata-kata yang hiperbol. Saya suka maha penting. Kata maha ini Bung Karno yang selalu memakai. Ada pekerjaan bangsa yang maha penting. Pokoknya banyak yang maha. Dan saya senang memakai kata itu. Pak Basuki Hadimulyo itu bukan orang penting, itu maha penting dalam leadership, dalam filosofi kerja. Profesor Mahfud kerennya keren, nggak usah diomongin. Bung Ganjar sudah saya uraikan tadi. Lalu Menteri Sri Mulyani, kan dia orang terbaik sebagai Menteri Keuangan terbaik di Indonesia. Ya kalau di Indonesia ya Menteri Keuangan cuma dia, jelas terbaik. Di dunia itu
dikenal baik dan label sebagai menteri terbaik, menteri keuangan terbaik, itu bukan dari permintaan kita, orang luar negeri sana yang mengatakan. Lalu beliau pernah gitu, di IMF dulu. Jadi dulu kelihatannya begini, di Amerika itu mau mengambil sejenis sabbatical itu untuk merenung, sabbatical untuk berpikir reflektif. Pulangnya mestinya mau menulis buku, tapi tiba-tiba ditarik ke jabatan di IMF itu dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Kelar dari IMF, tiba-tiba World Bank narik. Ini orang Indonesia yang diminta di tingkat dunia mengambil peran di dua institusi keuangan yang begitu besar, dan namanya tidak meleret tapi sparkling. Sri Mulyani itu sparkling, dan sparkling betul, bling 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 kayak bintang-bintang itu. Retno Marsudi tidak seperti itu, tapi dalam kerja mengerikan. Ini teman sekolah mereka. Ya begitu, Retno Marsudi keren. Tri Risma hari ini nggak ada bandingan dalam urusan tanggung jawab memimpin daerahnya, memimpin orang-orangnya, mengubah kotanya. Ya keren lah, jangan salah. Ini anak buah Ibu Megawati Soekarno Putri, ini PDIP. Terang toh kalau keren begitu. Bung Ganjar, orang PDIP dari muda sekali PDIP, digembleng menjadi gubernur yang begitu rupa, menjadi anggota DPR yang begitu rupa, dan menjadi calon yang ya begitulah Bung Ganjar. Kalah tidak ada masalah, karena kalah bukan berarti beliau tidak menjadi pemimpin. Kalah terus pulang ke kampung terus tidur, enggak. Kalah dari kepresidenan ya memimpin wilayah-wilayah untuk beritahu dunia, declare aku ada, aku masih ada, aku masih exist, aku masih kompatibel. Ya begitu kalau dikatakan dalam kata-kata. Bung Mahfud, Profesor Mahfud nggak usah aku balas lah. Itu ibaratnya ahli betul di dalam bidang hukum, dan argumen-argumen kalau orang mau ngelawan Bung Mahfud ambruk, mau ngelawan lagi ambruk, kalah argumen. Dan yang lebih dari semua ahli hukum, beliau itu bisa menjelaskan perkara hukum dan filsafat hukum dengan ungkapan bahasa Arab. Setahu saya ahli hukum di Indonesia yang bisa berbahasa Arab dan mengungkapkan perkara hukum itu dengan sumber-sumber bahasa Arab, sumber-sumber Islam. Ya Bung Mahfud. Itu menunjukkan apa Bung? Menunjukkan kelas tinggi dengan wawasan luas. Kalau saya masukkan, beliau juga anggota The Magnificent Seven, ya saya tidak salah. Nah, saya sedang runyam melihat keadaan kita sekarang, tapi saya melihat 7 tokoh, hati saya tentram. Biar keadaan rusak-rusak, tapi ini human resources, the Magnificent Seven ini tidak rusak. The Magnificent Seven ini orang-orang yang tetap exist, orang-orang yang kompatibel dengan bersanding, berkompetisi dengan siapapun, mereka niscaya masing-masing pemenang. Bung Ahok, ya gitu Bung, senang sekali. Bung Ahok itu jangan keliru ya, yang keren itu diantaranya nenek lo, itu keren sekali Bung dalam dunia yang namanya leadership, dalam dunia yang namanya kepemimpinan. Pemimpin seperti Bung Ahok ya sama dengan Bang Ali, keras. Jadi jangan mengharap pemimpin itu halus, lembut. Jadi begitulah. Janganlah berharap yang bukan-bukan. Saya kira
Saya tetap bangga sebagai orang Indonesia karena Indonesia memiliki The Magnificent Seven. 3 ladies, 4 gentlemen. Bukan not just men, they are gentlemen. Itu tidak hanya women, ini ladies dengan upper class. Saya kira baiknya sampai di sini saja. Bisa saya menganalisis yang lebih mendalam, lebih sistematik, tapi kan kebutuhan kita ini kan tidak perlu terlalu mendalam, tidak perlu terlalu sistematik. Ini bukan urusan dunia akademik. Begitu Bung, dan saya minta maaf kepada The Magnificent Seven ini kalau penjelasan saya kurang mendalam. Tapi ini respek saya yang tinggi kepada 7 samurai Indonesia. Begitu Bung, terima kasih banyak.